Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nopianti dari Prodi Administrasi Negara dengan NIM 0525448849. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas pertama mata kuliah logika. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menyebutkan 3 macam term dan juga beserta contohnya. Lalu soal yang kedua yaitu menjelaskan dan menyebutkan bentuk sesat fikir atau logical fallacy dan bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy. Untuk soal yang pertama yaitu ada term sinonim dan equivoc. Term sinonim yaitu yang mengacu pada berbagai benda dengan satu sebutan. Misalnya pada bunga yang menandai pada bunga mawar, anggrek, teratai, tulip, dan lain sebagainya. Term equivoc yang merupakan term yang mempunyai makna lebih dari satu dan umumnya mempunyai 2 makna. Contohnya seperti bunga, bulan, dan buku. Pada makna bunga dapat diartikan sebagai gadis yang cantik dan manis, tapi dapat juga diartikan sebagai bunga bang. Nah, pada makna bulan dapat diartikan sebagai bulan yang ada di langit atau di planet, dan juga bisa diartikan sebagai perhitungan pada kalender. Lalu yang kedua ada term bersahaja. Kenapa dinamakan term bersahaja? Karena hanya terdiri dari satu kata saja. Contohnya seperti kuda, rumah, dan manusia. Lalu yang ketiga ada term komposit yang merupakan kebalikan dari term bersahaja atau terdiri dari lebih dari satu kata. Contohnya seperti ada rumah yang besar dan juga kuda putih misalnya. Nah, lalu soal yang kedua yaitu menjelaskan dan menyebutkan bentuk sesat fikir atau logical fallacy. Sesat fikir itu merupakan pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika. Menurut Deliangji tahun 1998, logical fallacy itu umumnya dibedakan menjadi 3 jenis sesat fikir, yaitu yang pertama ada sesat fikir formal atau logical fallacies, yaitu kekeliruan terhadap bentuk. Contoh logical formal ini mencakup berbagai jenis argumen seperti silogisme, modus solens, dan juga modus tollens. Di sini saya akan menyebutkan contoh pada modus silogisme, yaitu semua kupu-kupu adalah makhluk hidup, semua burung adalah kupu-kupu, maka dari itu semua burung adalah makhluk hidup. Dan yang kedua ada sesat fikir verbal atau semantic fallacies, yaitu kekeliruan terhadap kata-kata yang bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata. Misalnya seperti semua orang yang matanya sayu itu adalah pemabuk. Nah, kesalahan berpikir di sini yaitu di mana menyamakan semua orang bermata sayu itu adalah orang yang pemabuk, padahal bisa saja mata sayu itu karena bangun tidur, kelelahan, atau juga kurang tidur. Nah, yang terakhir ada sesat fikir material, yaitu kekeliruan terhadap isinya yang menyangkut kesengajaan atau tidak disengaja. Contohnya seperti setelah melihat polisi itu meminta uang suap, kemudian menyimpulkan bahwa semua anggota polisi itu pasti menerima suap. Lalu yang terakhir cara menghindari logical fallacy, yaitu yang pertama mengenali jenis fallacy, yang kedua memberikan bukti dan alasan yang kuat. Bukti dan alasan yang kuat akan membantu menjaga integritas argumen dan mencegah terjerumus ke dalam fallacy. Yang ketiga, menjauhi argumen emosional yang tidak terkendali. Karena dengan emosi yang tidak terkendali atau berlebihan, hal tersebut akan dapat memicu fallacy. Yang keempat yaitu ada menggunakan logika formal. Dengan memahami logika formal akan membantu dalam membentuk argumen yang konsisten dan kuat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.